Sejarah Kerajaan Singasari di Malang, melahirkan legenda yang sangat terkenal di masyarakat Jawa Timur, yaitu Ken Arok dan Ken Dedes. Ken Dedes merupakan istri Tunggul Ametung, Akuwu, kepala pemerintah setingkat kecamatan, sedangkan Ken Arok merupakan rakyat biasa yang membunuh, mengambil alih kekuasaan, dan merebut istri Tunggul Ametung. Untuk lebih jelasnya tentang sejarah Ken Arok, saksikan dalam video berikut ini. Ken Arok lahir dari petani miskin di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur pada tahun 1182 m. Diceritakan ibu dari Ken Arok merupakan istri dari seorang pembantu adipati di kerajaan Kediri bernama Gajah Para. Ketika Ken Arok lahir, ia dibuang oleh ibunya dengan harapan akan mendapat kehidupan yang lebih baik. Namun, justru Ken Arok ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok tumbuh dewasa menjadi seorang pencuri dan perampok. Kehidupan Ken Arok mulai berubah ketika bertemu dengan seorang Brahmana bernama Empu Lohgawe. Lohgawe sedang mencari orang yang diyakini merupakan titisan Dewa Wisnu. Lohgawe berkata bahwa suatu saat nanti Ken Arok akan menjadi penguasa atau Cakravartin. Setelah meninggalkan kehidupan kejahatannya, kemudian Ken Arok dibawa Empu Lohgawe menjadi pegawai Tunggul Amertung, seorang Akuwu, camat di Tumapel. Atas permohonan Brahmana Lohgawe, Tunggul Ametung tidak dapat menolak permintaan tersebut. Ketika bekerja menjadi abdi dari Tunggul Ametung, Ken Arok tertarik dengan istri Tunggul Ametung bernama Ken Dedes. Ken Dedes adalah putri semata wayang pendeta Buddha bernama Empu Purwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi. Ken Dedes digambarkan sebagai istri yang sangat cantik. Suatu ketika, secara tidak sengaja Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap ketika turun dari kereta kuda di taman. Ia melihat sinar yang membuat Ken Arok terpikat dengan Ken Dedes. Ken Arok kemudian bercerita kepada Lohgawe. Keinginan Ken Arok semakin menguat ketika Lohgawe menyebut bahwa Ken Dedes merupakan Nareswari, perempuan yang nantinya akan melahirkan raja-raja Jawa. Mendengar niat jahat tersebut, Empu Lohgawe sebagai seorang Brahmana tentu tidak menyetujui hal tersebut. Namun dengan kehendak yang sudah bulat serta dibutakan tahta kekuasaan dan wanita membuat Ken Arok berniat melancarkan aksinya. Guna melancarkan niat jahatnya, Ken Arok kemudian memesan sebuah keris kepada Empu Gandring. Empu Gandring menjanjikan keris sakti yang dapat membunuh Tunggul Ametung dalam pengerjaan 1 tahun. Namun, belum sampai setahun Ken Arok sudah tidak sabar dan nekat merebut keris yang belum sempurna dengan menusuk Empu Gandring menggunakan keris yang dibuatnya hingga tewas. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk bahwa keris tersebut akan membunuh 7 orang raja nantinya. Sekembalinya Ken Arok ke Tumapel, ia dengan sengaja meminjamkan keris ke Kebo Hijau. Keris tersebut dipamerkanlah Kebo Hijau ke rakyat Tumapel sebagai keris miliknya. Pada malam berikutnya, secara diam-diam Ken Arok mengambil kerisnya dan kemudian menyusup ke kamar Tunggul Ametung untuk membunuhnya. Keesokan harinya, Kebo Hijau didakwa membunuh Tunggul Ametung karena terbukti keris yang digunakannya menancap di mayat Tunggul Ametung. Ambisi Ken Arok tidak hanya sebatas merebut Tumapel. Pada tahun 1222 m, Ken Arok melakukan pemberontakan terhadap Raja Kertajaya dari Kediri dalam pertempuran Gantar. Keberhasilan pemberontakan tersebut mengukuhkan Tumapel menjadi wilayah yang merdeka lepas dari Kediri. Setelah itu Ken Arok kemudian menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi dan dinastinya disebut Dinasti Rajasa. Diperkirakan lokasi dari Kerajaan Singasari ada di Malang, Jawa Timur. Dari perkawinannya dengan Ken Dedes, Ken Arok mempunyai 4 orang anak, yaitu Mahisa Wonga, Teleng, Apanji Saprang, Agni Baya, dan Dewi Rumbu. Sedangkan dari selirnya yang bernama Ken Umang, Ken Arok juga memiliki 4 anak, yaitu Toh Jaya, Panji Sudatu, Tuan Wergola dan Dewi Rambi. Ken Arok disebut sebagai pendiri dinasti Rajasa, yaitu dinasti yang menurunkan raja-raja Singasari dan Majapahit. Hal itu diperkuat dengan temuan prasasti Balawi, yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Dalam prasasti tersebut, Raden Wijaya mengaku sebagai keturunan Wangsa Rajasa. Selain itu,
Raja Demak, Pajang, dan Mataram Islam, juga merupakan keturunan dinasti Rajasa. Setelah memerintah selama 5 tahun 1222 sampai tahun 1247 Ken Arok dibunuh oleh Anusapati, anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Anusapati yang telah lama curiga terhadap Ken Arok, mendapatkan kebenarannya dari Ken Dedes bahwa ayah kandungnya, Tunggul Ametung, dibunuh oleh Ken Arok. Anusapati menggunakan keris Empu Gandring sebagai cara membunuhnya.